Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Shalom, Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Sebelum memulai kegiatan ini, marilah kita sejenak mengucapkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena atas izin hidayah hinayahnya kita dapat berkumpul pada hari ini. Dan tentunya suatu kehormatan di pagi ini kita kedatangan Yang Mulia Ketua Mahkamah Agung dan dalam hal ini diwakili oleh Yang Mulia Wakil Ketua Mahkamah Agung bidang non-yudisial Bapak Dwi Arso Budi Sandiarto, Bapak Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Bapak Dr. Insinyur Erlangga Hartarto. Beliau ini masih keluarga besar Adiaksa. Ya. Kakeknya jaksa, kemudian umnya juga jaksa. Mungkin teman-teman Pak Gembong udah pada tahu pasti. Selalu ingat kalau ke kantor pakai Harley. Kemudian ada juga ponaannya Jamdatun sekarang. Kemudian Asisten Penasihat Presiden bidang pertahanan Profesor Ahmadi Cahaya Nugraha, Profesor Pujiono Suwandi, Ketua Komisi Kejaksaan, Kepala Pusat Pelaporan dan Analisa Transaksi Keuangan PPATK, Kepala Seksi Pengawas Pasar Modal, Direktur Jenderal Pajak atau mewakili, Ketua Persatuan Jaksa Indonesia beserta pengurus, Prof. Asep, para jaksa agung muda dan kepala badan, para staf ahli jaksa agung, para direktur BUMN beserta jajaran atau yang mewakili, pejabat eselon 2 di lingkungan Kejaksaan Agung, para kepala kejaksaan tinggi, para kejaksaan negeri, para atase kejaksaan yang mengikuti secara daring, para narasumber seminar nasional Hari Ulang Tahun Prasaja ke-75, para undangan, berta yang hadir secara luring maupun daring. Tentunya pada kesempatan yang berbahagia ini, saya atas nama pribadi maupun selaku pimpinan Kejaksaan Agung menyampaikan terima kasih, apresiasi, dan penghargaan yang setinggi-tingginya atas pelaksanaan seminar ini. Tentunya di dalam pelaksanaan hari-hari kerja, bahkan hari Minggu pun Pak Asep CS dengan teman-teman mempersiapkan acara ini. Dan alhamdulillah kegiatan ini bisa berjalan dengan lancar. Dan saya juga tidak lupa mengucapkan terima kasih atas kehadiran para narasumber. Saya tadi cari saudara saya Pak Ketua Maki, Kepala Pak Boy, mana Pak Boy? Bapak Ibu peserta seminar yang berbahagia, pada akhir Januari 2026, kondisi pasar modal Indonesia yang termanifestasi dalam indeks harga saham gabungan mengalami penurunan yang sangat tajam dan secara drastis sehingga memicu penghentian perdagangan. Turbulensi yang menjadi dipicu oleh peringatan keras oleh lembaga indeks Global Merchant Standard Capital International terhadap saham-saham di Indonesia, MSCI secara khusus menyoroti mengenai masalah transparansi struktur kepemilikan saham dan rendahnya porsi saham publik yang dinilai mengganggu kelayakan investasi
internasional. Turbulensi IHSG tersebut yang mengakibatkan lenyapnya kapitalisasi pasar dengan jumlah signifikan dalam waktu singkat. Hal tersebut dilanjutkan dengan aksi jual dana investor asing yang mengakibatkan depresiasi atau jatuhnya nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika. Setelah mendorong kenaikan imbal hasil surat berharga negara yang menyebabkan negara harus membayar bunga yang lebih tinggi kepada pemegang SBN. Efek domino yang terasa yaitu terjadinya potensi hilangnya penerimaan pajak di sektor pasar modal secara signifikan dan memperparah tekanan fiskal yang mana batas defisit terhadap PDB telah diatur dalam undang-undang. Di tingkat masyarakat, depresiasi rupiah memicu kenaikan inflasi produk impor yang menggerus daya beli. Sementara anjloknya nilai investasi menekan konsumsi kelas menengah. Namun ancaman terbesar justru bersifat jangka panjang. Ketika MSCI mempertimbangkan penurunan status kelayakan investasi di Indonesia, hal tersebut dapat memicu keluarnya modal asing dari Indonesia dalam jumlah yang masif, serta memunculnya kekhawatiran penanaman modal asing di Indonesia yang akan berdampak langsung pada lapangan kerja, transfer teknologi. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.